Inter pasang kuda-kuda awasi pemain West Ham United Thomas Soucek. Meski sisi keuangan belum sepenuhnya pulih, Inter Milan dikabarkan tetap memantau performa pemain West Ham United Thomas Soucek. Jika sesuai rencana, Inter Milan akan mempertimbangkan Thomas Soucek ketika kontraknya berakhir dengan West Ham di pasar transfer musim panas 2024. Nerazzurri mendapatkan sejumlah pemain baru di jendela transfer musim panas, menambah pemain seperti Davide Fratesi, Marcus Thuram dan Benjamin Pavard ke skuad Simone Inzaghi. Inter Milan terlihat kuat di awal musim namun terpuruk saat menghadapi Sassuolo dan Bologna. Seperti dilansir Corriere dello Sport via TMW, Inter Milan kini pasang kuda-kuda di bursa transfer musim panas, di mana Soucek bisa menjadi tambahan materi tim. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu di London Timur akan berakhir pada Juni 2024 dengan keunggulan kekuatan fisik dan tinggi badan yang dibutuhkan di lini tengah Nerazzurri. Namun masih belum jelas apakah Soucek akan menandatangani kontrak baru dengan West Ham atau tidak. Rumor menyebutkan bahwa dia diam-diam menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun. Namun hal ini belum dikonfirmasi. Sead Kolasinac, tembok pertahanan Atalanta yang berhasil menyulitkan striker lawan. Inilah Sead Kolasinac, bek tangguh yang menjaga lini pertahanan Atalanta saat melawan Sporting CP pada Europa League Kamis 5 Oktober 2023. Dilansir dari livescore.com, pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Estadio Jose Alvalade, sekaligus menjadi kandang dari Sporting CP yang menjamu Atalanta. Pada babak pertama, Atalanta berhasil menekan habis-habisan Sporting CP dan strategi tersebut berhasil membuahkan 2 gol, yakni pada menit ke-33 dan menit ke-43. Gol pertama dicetak oleh bek bertahan Atalanta yaitu Giorgio Scalvini. Lalu gol kedua dicetak oleh gelandang sayap yaitu Matteo Ruggeri. Hasilnya Atalanta unggul 2-0 dari Sporting CP dan mereka mempertahankan keunggulannya sampai babak pertama berakhir. Atalanta menguasai jalannya babak pertama dengan penguasaan bola sebesar 54%, sementara Sporting CP hanya 46% saja. Namun saat babak kedua dimulai, Sporting CP mulai menunjukkan permainan agresif mereka. Sporting CP terus-menerus menekan dan menggempur pertahanan Atalanta, dan permainan agresif mereka membuahkan 1 gol yang didapatkan dari tendangan penalti. Tendangan penalti tersebut dieksekusi oleh Victor Gyökeres pada menit ke-76. Atalanta pun mulai bermain lebih bertahan untuk memastikan peluang menang mereka menjadi lebih besar. Disinilah peran bek bertahan sangat penting. Contohnya seperti Sead Kolasinac, dia berhasil memberikan tekanan pada striker Sporting CP yang membuat mereka melakukan tembakan dengan tidak akurat. Sead Kolasinac berhasil melakukan tugasnya dengan baik sehingga tembok terakhir bagi Atalanta. Pertandingan pun ditutup dengan kemenangan bagi Atalanta atas Sporting CP yang bermain di kandangnya sendiri. Sementara itu dari Juventus, Rabiot dan Gatti selangkah lagi perpanjang kontrak. Rumor transfer klub Liga Italia Juventus pada hari Rabu 11 Oktober 2023, Adrien Rabiot dan Federico Gatti selangkah lagi memperpanjang kontrak. Juventus memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dengan klub-klub pada umumnya. Jika klub-klub lain berlomba untuk mendatangkan pemain anyar pada bursa transfer, Juventus mengalami dinamika yang berbeda. Dicoretnya mereka dari kompetisi Eropa berarti klub berjuluk Sinyonya Tua tersebut kehilangan sumber penghasilan. Hal ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Juventus yang tengah mengalami krisis keuangan. Alih-alih mendatangkan pemain anyar, Juventus lebih memilih memanggil kembali para pemain pinjaman. Hal ini dirasa jauh lebih ekonomis ketimbang berbelanja pemain. Cara lain yang dilakukan Juventus adalah memperpanjang kontrak para pemain andalan mereka. Cara ini dinilai efektif untuk mengikat pemain kunci mereka, serta membentengi dari klub lain yang ingin mendekati. 2 pemain yang dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak menurut Juve FC adalah Adrien Rabiot dan Federico Gatti. Keduanya disebut sudah memberikan sinyal positif untuk bertahan di Allianz Stadium.
Adrian Rabiot sebagai salah satu gelandang terbaik Serie A baru-baru ini menuturkan keinginannya untuk bertahan di Juventus dan menghadapi pemain-pemain anyar di Liga Italia. Sinyal positif dari Gatti. Terlepas dari blunder fatal yang dibuatnya saat menghadapi Sassuolo, Federico Gatti menegaskan bahwa dirinya adalah pemain tak tergantikan di jantung pertahanan si Nyonya Tua. Pemain berusia 25 tahun tersebut merupakan starter reguler di skuad Massimiliano Allegri yang juga membuatnya dipanggil oleh timnas Italia. Penampilan impresif Federico Gatti disambut baik oleh Juventus. Kabarnya si Nyonya Tua siap menyodori kontrak anyar untuk sang pemain. Saat ini Gatti terikat kontrak dengan Juventus hingga 2027. Dengan kontrak anyar, ia akan bertahan setidaknya hingga 2028 mendatang. Juventus bahkan dikabarkan siap menaikkan gaji sang pemain menjadi 1,5 juta euro per musim jika bersedia menandatangani kontrak anyar tentunya. Dengan adanya sinyal positif dari Adrian Rabiot dan Federico Gatti, setidaknya Juventus berhasil mengamankan dua pemain penting jelang dibukanya bursa transfer Januari mendatang. Meski tengah menghemat, namun bukan berarti Juventus sama sekali tak punya rencana mendatangkan pemain. Kabar terkini, si Nyonya Tua sedang mengincar pemain buangan dari Manchester United, Jadon Sancho. Dari AC Milan, kurang diandalkannya di timnas Portugal, bintang AC Milan Rafael Leao buka suara. Pemain AC Milan Rafael Leao buka suara tentang masa depannya di timnas Portugal, khususnya di kualifikasi Euro 2024. Kompetisi kualifikasi Euro 2024 akan dilanjutkan mulai Kamis 12 Oktober 2023. Timnas Portugal bakal menjalani laga melawan Slovakia pada hari Jumat 13 Oktober 2023. Rafael Leao sendiri masuk ke dalam skuad inti asuhan Roberto Martinez tersebut. Namun ia hanya dimainkan 5 kali di kualifikasi Euro dengan total 266 menit bermain. Dengan hanya tampil 5 kali saja, tampaknya Leo merupakan pemain yang kurang diandalkan di Portugal. Namun pemain AC Milan itu ternyata tidak mempermasalahkannya. Justru Leo berambisi untuk menjadi kapten bagi negaranya. Ia ingin tampil semaksimal mungkin di setiap kesempatan yang diberikan. Seperti yang selalu dikatakannya, dia senang di Portugal. Dia percaya dengan keputusan sang pelatih dan dia sudah berjanji akan memberikan yang terbaik. Timnas Portugal akan menghadapi Slovakia pada Jumat 13 Oktober 2023 di Estadio do Dragão. Ini merupakan laga mudah kalau melihat sepak terjang tuan rumah. Saat ini Portugal berada di puncak grup J dengan torehan 18 poin, hasil dari 6 kali kemenangan. Mereka sukses mencetak 24 gol dan belum kebobolan sekalipun.